wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial di momen-momen yang kemarin sempat rame di media sosial. Kita datangkan orang yang spesial ini. Kita pengen narik satu cerita yang saya pikir cukup bisa kita bawa ke publik, biar menjadi sebuah nilai edukasi, sehingga ada hal-hal yang memang menarik untuk kita bisa berbagi. Oke, Bang Saiman, ini Bang Saiman ya. Bang Saiman kemarin sempat rame ini Bang di di media sosial, ketemu Bapak dengan range waktu udah sampai puluhan tahun ya. Udah masuk puluhan tahun. Benar nggak sih Bang? Kok bisa gini Bang? Aku mau dapat cerita awal itu deh Bang. Fase Abang kenapa kemudian umur berapa berpisah dengan orang tua, gimana Bang? Mungkin dari awal ya. Iya Bang. Ya, sebenarnya saya pisah dari Bapak itu dari awal tahun 2000. Nah, tahun 2000 itu posisinya memang Bapak menitipkan saya sih sama kebetulan wakarnya ini, wakar kecamatan namanya Kai Daud. Nah, Kai Daud yang mohon maaf orangnya memang posisinya orang cacat ya. Nah, cuma ya alhamdulillah bisa menerima Saiman gitu kan, tinggal sama beliau kan. Nah, seiringnya waktu tinggal sama beliau, terus entah kenapa ya, mungkin Allah itu kasih jalan lagi. Saiman tinggal sama orang lain namanya Pak Aliansa di Waru juga. Ya, cuma kebetulan Pak Aliansa. Jadi pisah sama Bapak itu di Waru? Di Waru saya pisah. Ya kebetulan Pak Aliansa ini juga orang kecamatan juga. Cuma di PNS benar. Kalau yang tadi kayak Daud ya bahasanya wakarnya seperti itu ya. Nah, saya tinggal sama kayak Daud itu kan lebih ya setengah tahun lah. Setengah tahun ya. Jadi soalnya pas waktu itu pas masih SD kelas 1 itu kan umur berapa itu Bang? Ya umur 8 tahun itu. 8 tahunan. Ya, karena tamat sekolah ya. Karena ikut Bapak muter-muter. Sebenarnya sih saya ikut sama orang itu pengennya ya bersekolah waktu itu. Ya, karena kalau ikut Bapak ya posisinya ya nggak sebisa sekolah. Karena harus netap kan? Kalau sekolah ya harus netap. Karena Bapak ini orangnya suka pindah-pindah. Nah, dari situ sih. Memang jiwa perantau. Ya, jiwa perantau. Nah, jadi ya udahlah. Memang si Bapak tuh sempat nawarin, Saiman ini mau ikut Bapak lagi kah ke Majapahit atau mau sekolah kayak Tapi gitu. tahu kalau itu di Majapahit? Tahu. Dulu sempat libur sekolah, sempat ke sana. Sempat ketemu Bapak? Iya, pada waktu umur 8 tahun itu? Iya, sempat. Jadi ada libur sekolah, saya ikutlah ke sana. Nah, Bapak kan. Nah, artinya Bapak bolak-balik aja, sempat aja. Iya, nah sempat di tahun 99 kan, waktu itu masih masuk kelas 1 itu. Nah, terus setelah itu selang 6 bulan saya pindah ke tempat Pak Ali. Itu Pak Ali yang ini yang bahasanya membesarkan saya ya. Pak Aliansa itu. Orang Waru juga. Orang Waru juga. Ya gitu sih ceritanya. Habis itu pas saya pindah itu Bapak nyariin saya nih. Tahun 2000 itu nyariin Mbak saya. Datang ke Kai Daud yang pertama kali saya dititip kan ya. Kayak gitu. Nah, diantarlah sama Kai Daud ke tempat Pak Ali. Sekarang anak Bapak di sini sama Aliansa gitu kan. Nah, di situ sudah saya dititipkan sama Bapak saya di tahun 2000 itu. Artinya putusnya di situ ya? Di situ sudah. Historinya. Terus. Nah, di tahun 2000 itu posisi saya sudah kelas 2 SD, dipindahkan sekolah saya sama Pak Ali ini di 05, lebih dekat dari rumah lah. Jadi nggak harus naik sepeda ke 01 kan. Itu 01 ya waktu itu. Cukup jalan kaki sudah sampai di 05 kan gitu ya. Ya seiringnya waktu ya orang rumah juga nanya, kok nggak ada dicariin kamu nih sama orang tua. Ya saya juga nggak mikir untuk seperti itu ya, karena waktu itu masih kecil lah ya, masih kecil untuk memikirkan itu. Penting saya bisa sekolah kayak gitu kan. Nah, ternyata sudah seringnya waktu saya lulus SD waktu itu kan. Nah, sudah
Nah, masuk MTS 2005 itu bapak itu meninggal, yang bapak Ali ini ya. Meninggal. Nah, saya juga situ sudah berpikir kan, oh, ternyata saya ini punya orang tua gitu kan yang harus saya cari. Ya, semenjak saya kalau belanja. Jadi dari SMP sudah mulai cari ya? Sudah mulai nyari. Dari SMP itu kelas 2 itu kan sudah bahasanya ya agak dewasa ya. Seperti itu. Lagi pula kan kalau apa-apa di rumah itu kalau belanja ke pasar saya. Ya beli sayur. Sekarang tinggal di mana? Pada umur itu di MTS tuh umur MTS tinggal di mana? Tinggalnya masih sama Pak Ali. Masih sama Pak Ali. Ya, cuma bapak itu meninggal 2005 itu kan. Jadi ada mama aja. Jadi kegiatan apa yang di rumah itu saya semua, kayak belanja itu saya semua ke pasar. Jadi saya sambil jalan, ya ketemu nih sama langganan sayurnya bapak dulu yang di Majapahit. Di Majapahit. Ya kan belanja nih di pasar gitu kan pagi gitu. Nanti dibawa lagi Majapahit dijual lagi ke sana gitu kan. Kenapa nggak ke sana pada waktu SMP? Nah, pas ke sana itu pernah ke sana. Pernah ke sana? Enggak ketemu tapi. Enggak ketemu karena sudah pengurangan karyawan tadi. Oh, jadi itu gara-gara pas dikurangin karyawan. Iya. Bapak juga kena. Mencari juga ya. Mencari tapi nggak dapat, terus kemudian balik lagi, namanya sudah enggak ketemu ya kan. Nah, dari situ sudah enggak ketemu sudah ya. Entah sudah kemana orang tua kan kayak gitu kan begitu. Oh, putus di situ sebenarnya. Putus sudah di situ. Enggak pernah ketemu sudah. Pokoknya ya bingung juga sih waktu itu. Gimana sih ini kok bapak ini kok enggak ada datengin saya. Karena posisinya kan saya mikir juga. Bapak itu tahu saya ini baru gak kemana-mana dari titipin sampai 2016 saya itu enggak kemana-mana, tetap di Waru. Ya ada di Waru ya, seperti itu kan. Dari situ lah. Nah terus pokoknya saya kalau bahasanya survei ya, saya kan mantan surveyor nih ya. Jadi setiap saya survei, saya pergi dari Bank Mandiri itu kalau survei misalnya ke daerah, maaf nih, dan ke Sotek nih, saya pasti selesai survei saya pasti bahas nama bapak. Kenal nggak sama bapak ini, saya selalu nyari gitu. Cuma waktu zaman dulu kan bahasanya nggak, sekarang kan media sosial wah banget gitu kan ya. Jadi ya nyarinya sambil seperti itu berjalan gitu kan, sampai berjalan. Bahkan saya pindah ke Grogot pun tetap saya cari waktu sampai ke Kerang, sampai Pengguren gitu kan. Saya cari sampai di situ cari ya. Iya. Karena ada dapat info di sana atau gimana? Kan dulu memang pernah dengar bapak itu ikut borongan ke daerah Petangis gitu kan. Karena pengurangan itu sudah berpikir bahwa pasti bapak udah nggak ada di atas nih. Ya kayak gitu. Ya, tetap nyari sebenarnya pokoknya ini dari tahun 2005 itu sampai ya berjalannya waktu ya, mungkin apalagi pas mau nikah waktu itu. Mau nikah ya. Sedih banget pengen bapak nggak ada gitu kan. Terus ya pengen sih ada orang tua gitu yang mendampingi. Kalau ibu gimana? Nah kalau ibu kemarin pas ketemu saya tanyain, kan masih samar-samar tuh ya. Nah jadi ibu itu ternyata jadi waktu umur 8 tahun itu udah sama ibu? Enggak sama ibu. Jadi kami merantau berdua. Oh berdua sama bapak merantau ke Kalimantan. Dari Lombok. Dari Lombok ya, itu naik kapal barang. Jadi ya wah banget pokoknya. Nyampe ya kalau bahasanya luar biasa lah. Kami sampai namanya mabuk ya. Saya itu udah bisa naik laut memang, mesti mabuk. Itu sudah. Waktu umur pindah bareng sama bapak ke Kalimantan, bapak ibu sudah nggak ada ya? Nggak ada. Sudah pulang ya? Udah ya. Itu sudah. Jadi tinggal di sini dengan proses tadi umur. Terus kok bisa ketemu bang? Gimana polanya? Apa yang abang lakuin sehingga itu bisa dapat klik ketemu? Nah kalau yang itu sebenarnya waktu itu ada teman saya yang bahasanya ya paham masalah ya internet segala itu kan. Sering curhat sama teman-teman juga? Iya curhat sama teman-teman. Nah ya teman kecil kan udah besar gitu kan. Jadi kalau saya mau dari rumah itu kan, kalau mau ke masjid kan saya jalan kaki tuh, sehingga ke tempatnya dia kan suka orang seni sih, dia suka bikin batu aki, jadi ngobrol sama dia kan. Coba cari di sini ya di Capil dia kasih linknya kan, kita ketik semua nomor nik apa gitu kan. Sampai ke Capil sudah jadi. Ya kan, ngetik setiap hari nggak ada ketemu juga ya kan. Bapak nggak pakai KTP sini ya? Enggak, ternyata dia pakai KTP Kutai. Iya itu sudah. Ya nggak ketemu sudah lah, sudah gitu. Nah
nggak tahu kemarin itu ya mungkin Allah ada jalan kan. Teman saya itu ya namanya Rian sih. Rian tuh pakai Facebook adiknya. Saya nggak tahu juga kalau dia kan, dia ternyata ada ngetek saya kan di Facebook juga ngetek. Tiba-tiba kan dia ngetek itu ada orang Samarinda ketemu sama keluarganya. Rian, kau berjasa. Iya, betul. Betul. Terus apa lanjut Bang? Aku bilang kan, saya juga sempet bingung ini kan. Kok dia bilang kan, dia nggak pengen seperti ini kan? Bukan video. Oh iya aku bilang. Nah, gini coba gini dia bilang. Dicoba gitu. Ya, dicoba kan. Untuk macam kayak sayembara menyampaikan bahwa kondisi saya butuh bantuan nih. Saya gitu. terpisah dengan orang tua. Ya, tua. Dia punya alhamdulillah lah. Dan mau sampai waktu ditawarin itu langsung mau. Langsung. Pokoknya semua hal cara yang semua cara kan. Langsung makanya dia bilang lagi. Terus pokoknya saya ingat betul tuh habis maghrib udah dia bilang kan kalau kamu nggak bisa posting biar saya posting dia bilang kan. Ntar dulu saya coba cek dulu saya bergabung nggak di grup penajam gitu kan. Saya cek ternyata bergabung. Sudah dari situ saya buka, saya cari grupnya kan. Udah saya posting kan apa kata-katanya nih ya dia bilang kan mikir sama istri juga itu. Coba aja ketik aja dia bilang tapi nggak punya fotonya gitu kan. Sudah fotomu aja, foto saya sendiri kan. Gimana di masjid kalau sih? Ya itu sebenarnya foto waktu ini sih 2018 itu. Itu 2018. Pas pulang training, saya bahkan sempat kerja pegadaian. Jadi pasang foto itu? Iya, saya minta teman-teman. Bukan foto bapak ya? Bukan. Ya. Kalau muka udah lupa banget ya? Udah nggak tahu. Nggak tahu, cuma ya yang diingat teh lalat itu aja sih. Ada teh lalat? Ada di sini sama di sini. Dekat mata. Di sini dekat mata. Ya itu. Nah, terus Bang? Di situ kan. Nah, setelah saya posting itu ya alhamdulillah sebenarnya nggak hitungan 3 hari sih. Hitungannya ya setengah jam sih waktu itu. Setengah jam? Iya, sudah ada info. Sudah dapat info kalau ada bapak di titik ini iya. gitu ya. Di mana bapak? Siapa yang kasih info? Nah, pertama yang nelpon itu langsung yang Pak Naparin tadi. Naparin itu siapa? Naparin itu bahasanya rekan kerjanya bapak. Oh, teman kerjanya bapak. Ya itu semenjak awal pindah dari Majapahit ke Waru. Kan bapak itu ikut borongan sama Pak Naparin itu. Nah, Pak Naparin juga itu kaget kok. Dia tahunya itu gara-gara ini sih. Nasoha, terus NTB, Lombok. Itu dia ngubungin saya seperti itu. Ini anaknya ini langsung ditelepon saya. Dari situ. Dia langsung kasih tahu. Ya, langsung tahu. Nah, awalnya tahun itu dia bilang ya seperti ini sih. Jangan panik, dia bilang tenang aja, dia bilang gitu kan. Saya tuh was-was juga jadi ngomong kayak gitu kan. Kenapa bapak saya ini? Kenapa nih? Iya, ya kan. Kenapa nih meninggal atau sakit gitu apa kan. Udah ngomong kayak gitu. Tenang lah kata diam dulu kan. Siapa sih saya ke dapur itu kan karena anak-anak main di depan kan. Udah punya anak ya? Sudah punya anak 2 kan. Nah, dia lagi mainan kan. Kalau aku nyari-nyari ngomong di situ kan takut terganggu. Jadi saya ke dapur aja nih. Takutnya juga kaget semua. Iya, itu kan. Ke dapur ngobrol sudah di situ. Nah, bapak sekarang posisinya ada di WKP dia bilang. Oh, bapak ada di WKP. Ada di WKP dia bilang seperti itu. Alhamdulillah masih posisi sehat. Makan ya kalau seumuran dia luar biasa dia bilang. Nah, orang bapak pengen bekerja keras kayaknya. Iya, kayak bekerja keras itu sudah seperti itu. Aku bilang ada kah ini fotonya saya bilang kan untuk lebih meyakinkan saya kan. Ada kalau coba ini aja dia bilang kirim foto kamu dulu, saya dulu kan gitu bilangnya kan. Ya oke, saya kirim foto saya kan. Setengah jam ya? Setengah jam aja waktu itu. Nah, cuma pas ketemu hari ada info itu, saya rencana hari Jumat sore saya mau berangkat sudah. Ya. Begitu dapat info mau berangkat. Iya, mau berangkat. Udah enggak sabar ya? Udah sabar beneran, iya. Cuma teman yang di atas bilang kalau mau naik ke sana tuh sekarang nggak bisa kan posisi hujan 2 hari. Iya. Susah dia bilang. Aksesnya susah ya. Ya, harus bilangnya tunggu info dari saya. Wah, kok nunggu info dari ini pasti lama kan gitu kan. Tolonglah Bang, gue bilang. Kalau nggak Sabtu Minggu ini. Takutnya hilang lagi ya itu. Benar, itu sudah saya pikirkan. Ketemu lagi. Saya langsung hubungin teman saya yang Rian itu. Bapak saya ada di sini. Sudah datangin. Iya, saya datangin cuma itu posisinya saya bilang juga sama dia pokoknya ada apa-apa saya ngimbau ke dia karena ya dia yang awal ya dia ngawalin kan gitu. Oke Pok bilang ini kayaknya hari Minggu ini saya mau nggak mau biar posisi hujan saya naik saya bilang
Iya. Nah, karena kan sudah menunggu bahasanya kan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu kan 3 hari sudah kan, temu Minggu. Kalau apapun keadaan saya nggak bisa enggak, aku bilang, ya kan. Apapun Jadi, resikonya iya, jalan ya. Iya. Kebetulan saya telepon keluarga yang membesarkan saya kan. Bilangnya pas op kerja ternyata ada kakak itu kan. Saya telepon, Mbak, saya bilang saya biasanya mau ke warung mau datangin bapak, cuma saya nggak tahu jalannya. Oh iya dah, ini ada Mas Yanto gitu kan. Ada Mas Yanto ini lagi off kerja, dia kan dari Samarinda kan. Bisa aja sama Mas Muni besok, dia bilang. Daerah mana di WKP gitu kan, di sini. Oh aman sudah itu kan, memang sudah hati kan. Ada namanya di sana. Nah kayak gitu. Datanglah sudah hari Sabtu sore ya seperti ini sih. Sabtu ya 2:30 dari sana, nyampe sini sudah maghrib kan. Ya ngobrol sama Mbak, sama Mas. Gimana sih Bapak di sini? Posisinya di BKP nih Mbak, aku bilang kan besok Eman mau ketemuin Bapak. Nah, ya sudah bisa kita ke sana pagi. Jadi jam 9 itu kami jalan sudah OTW ke sana kan. Sambil teleponan juga sama teman di sana. Iya. Tapi kalau sudah turun gunung hilang sinyal. Panik sudah ini cari gunung lagi. Iya. Tapi nggak dapat kontak komunikasi di, nggak dapat bisa kontak nomor bapak pada waktu itu. Nah ternyata setelah saya ketemu itu sengaja memang dari temannya bapak itu nggak ngasih kontak karena belum ketemu orangnya. Nah, iya dia nggak mau ngasih. Oh dia takut nih. Iya. Siapa kah? Penipuan kah? Iya betul, dia nggak mau ngasih. Saya harus tetap berhubungan sama bapaknya dulu yang. Iya, jangan sampai nanti nih orang salah-salah. Iya, takutnya itu ngaku. karena ya ngaku orang tua apa gitu kan. Nggak pengen dia ngasih nomor kontaknya. Setelah ketemu, ya udah, bilangnya bebas kamu minta nomor HP-nya, WA-nya gitu. Sekarang ya makanya sekarang sudah bisa komunikasi langsung komunikasi. Iya. Ketemu di mana bang? Aku kok ngelihatnya ya, saya ngelihatnya di kebun ya. Iya. Di kebun ya. Datangin bapak di kebun. Di kebun memang. Posisinya pas ngerintis. Itu pun kebun ya, kebun warga bukan punya perusahaan sih waktu itu. Dapat borongan dia bilang ngerjain. Ada berapa ya? 3 bukan 4 hektar itu ngerjain borongannya. Jadi masih nebas bapak. Masih nebas. Nah, saya nebas ya itu sudah. Ngebuk batu bilang. Iya. Ya apa rasanya ketemu bapak kalau dengan luar biasa mas. Ya namanya kita apa ya, seorang anak dari tahun 2000 ya kurang lebih 20 tahun lebih kita nggak ketemu ya. Ya luar biasa ya Allah. Bang, ini unik bang. Saya agak sedikit pertanyaannya agak. Iya. Bang, kan segala macam cara dukun sudah pakai jawab. Tanya dukun. Sudah juga bang, sampai dukun juga kan posisi. Orang pintar lah. Orang pintar ya. Itu jawabannya ini memang. Bapak enggak kemana-mana dia bilang. Bapak masih di Kalimantan. Coba saya mikir ya. Iya. Mohon maaf nih Kalimantan lo luas ya. Itu sudah kan. Ya. Betul. Ya, itu sebenarnya sampai ke sana gitu. Ya, tempat yang ini yang pas mau nikah sih waktu itu. Kan sudah nyari sendiri enggak ketemu. Jadi ya itulah nyari orang pintar. Nyari orang pintar. Ya. Itu sudah. Orang pintar di PPU ini cuma satu. Bupati. Iya. Dia satu-satunya bupati. Dia orang pintar. Berarti karena Pak Hamdan ya. Ya itulah. Menarik bang. Jadi berapa saudara bang kalau boleh tahu nih? Jadi berdua itu terus kemudian bisa begitu ya apa tuh bang? Ya kalau untuk saudara ternyata saya baru tahu juga. Saudara saya tahunya memang 4. Saya tahunya 4 ya. Saya ingatnya itu laki semua. Ternyata ya namanya yang putus-putus ingatan. Ya putus ingatan, ingatnya 4. Ternyata memang 4 memang, cuma yang 1 perempuan. Cuma beda mama. Oh, beda. Yang 3 ini aja satu mama seperti itu. Nah, itu saya tanyakan pas pertama ketemu sama bapak. Saya tanya saudara-saudara saya. Yang kalau komunikasi sama saudara-saudara bapak komunikasi? Ya terakhir sih saya tanya itu kan sempat terblokir nomornya bapak seperti itu. Jadi enggak bisa bisa komunikasi. Jadi bapak hilang sama sekali. Hilang sekali. Itu sudah. Apalagi dengan umur sudah 60 ya, tahun 60 lebih. 63 sama bapak itu. Hampir semua dengan orang tua saya. Iya. Ya itulah. Jadi ada rencana apa ini bang dengan kondisi yang ada? Ada rencana dengan bapak atau gimana? Sekarang kan aktivitas di Grogot ya? Saya di Grogot. Di Kabupaten Pasir ya? Iya, Kabupaten Pasir. Ya rencananya mungkin ya besok sih saya jemput bapak. Oh iya. Jadi bapak diambil gitu ya? Diambil. Bapak nggak komentar atau apa gitu? Ya awalnya sih komentar ya awal yang pertama ketemu kan saya kan makanya kan kami motor 2 nih. Bapak saya pengen ikut gitu kan. Langsung mau dibawa. Langsung dibawa.
Iya, Ya, namanya anak iya, siapa dah? siapa ya, ya Allah, ya Allah. Ini bawa bapaknya sudah gitu kan. Iya. Ternyata ya itu dia bilang, "Nak," dia bilang kan, "Papa masih ada borongan," dia bilang. "Kalau sekarang belum bisa ikut." Seperti itu kan. Jadi dia nyelesain Ya, borongannya. dengan nada yang ya melas lah ya. Iya, kan? Karena nggak minta. enggak gitu kan. Ya sudah Pak, aku bilang. Nanti Bapak hubungin aja karena kan sudah ada nomor Iya. kan. Kapan bisanya nanti saya hubungin, dia bilang. Ternyata selang saya pulang dari Waru ke Grogot hari Senin, maka saya pulang malam minggu nyampe rumah ya. Nah, Senin saya itu siang itu dia nelpon, bisa sudah Bapak ini dijemput. Oh iya Pak, aku bilang, kalau untuk sekarang kayaknya saya yang belum bisa ke sana. Aku bilang kan, karena baru capek yang kemarin ini belum hilang, aku bilang nyari Bapak, aku bilang kan. Ya sudah, aku bilang, hari Minggu Pak ya saya jemput. Jadi hari Minggu besok saya jemput Bapak. Jadi jemput Bapak. Dan Bapak tahu sudah punya cucu? Alhamdulillah ketemu tuh langsung saya tahu. Oh, langsung dikasih tahu. Nah, ya chatnya dulu. Ya langsung dicium nih di fotonya. Ya Allah. Makanya setiap telepon itu pengen lihat cucu, dia bilang. Ya itulah. Nah, ya ternyata dia punya cucu dari anak yang paling kecil bahasanya ya. Oh, kita paling kecil ya? Ya kalau dari ibu kandung yang lalu kan, dari ibu kandung. Kalau yang satu kan lain mama. Kayak gitu. Kalau di sana tahu kontak komunikasi. Berarti belum pernah lihat saudara juga? Belum ada. Mungkin kalau ngobrol begini ya, ini kakak saya enggak tahu gitu. Karena sama sekali ya. Di Lombok sana? Enggak tahu. Jadi teman-teman di Lombok ya, ini bagian dari informasi yang masih kita sama bahwa ada keluarga yang terpisah, bahkan mungkin masih ada saudara di sana keluarga bisa sharing bagi informasi ini ke teman-teman di Lombok karena terpisah umur 8 tahun dan dia baru bertemu kembali dengan bapaknya dan keluarga di Lombok juga belum ditahu. Tapi Bapak tahu tempatnya di mana? Tahu. Ini rencana bakal ada rencana ke Lombok atau gimana? Ada. Mau datangin saudara-saudara di sana? Pasti sudah itu. Pasti. Iya. Ada. Ya, karena kuncinya memang di Bapak. Kuncinya di Bapak. Iya. Pokoknya bisa kok. Mudah alhamdulillahnya Bapak masih ada dan kemudian masih bisa ngakses ke sana. Iya, itu. Pokoknya saya memang dulu yang sedihnya itu kalau ketika sudah orang ngobrol masalah orang tua. Kamu tinggal di mana, orang tuanya siapa? Itu saya kadang bingung jawabnya ya. Itu sekarang di hati ya Allah aku bilang. Tapi istri sampean itu luar biasa. Keluarga istri itu luar biasa menerima sampean ya, tapi Tuhan itu adil ya. Memang jodoh itu nggak bisa direkayasa. Tapi Tuhan punya rencana sendiri tentang prosesnya. Benar. Luar biasa memang. Bahkan ya dia sendiri kemarin cerita ya, kita cerita lagi ya. Ya, ternyata setelah saya ketemu Bapak, kenapa dia mau sama saya itu? Salah satunya karena saya ini punya cerita unik deh bilang. Ya ini karena uniknya sih ya. Seperti memang pertama kali saya ketemu itu komunikasi, saya bilang saya jujur sama dia. Saya ini tidak punya orang tua di sini, saya bilang kan. Saya dibesarkan sama orang lain. Kenapa saya cerita? Aku bilang karena saya tidak ingin kamu dengar dari orang lain. Saya ini bukan anaknya ini, bukan ini. Saya sendiri yang cerita kayak gitu. Udah terbuka langsung. Ya, terbuka langsung. Ternyata dia menerima saya itu dari cerita saya itu. Karena uniknya itu. Seperti itu. Lagi-lagi di luar sana aja nggak usah takut ya dengan segala kekurangan kita. Ini ternyata yang kita anggap itu kekurangan ternyata itu kelebihan. Benar. Itu sudah. Itu saya tahu-tahunya baru ya kemarin juga semenjak ketemu Bapak itu dia ngomong seperti itu. Prosesnya begitu. Cuman dia itu 5 tahun 6 tahun nikah baru tadi dia ngomong, baru kemarin itu dia ceritakan itu sudah. Tuhan punya rekayasa sendiri. Bagaimana menciptakan rasa terhadap orang lain. Ada sendiri. Makanya kalau dipikir lah ya di Grogot itu ya banyak nih laki-laki ya yang sukses apa segala gitu kan. Terus kemudian bibit bobotnya tahu. Bibit bobotnya tahu. Iya, kalau saya memang enggak jelas bibit bobotnya ya. Enggak tahu dari mana ini. Dari mana ini. Tapi tahu dari Lombok ya. Sampean tahu kalau sampean orang Lombok? Tahu, saya ngomong saya suku Lombok. Cuma mohon maaf saya nggak bisa bahasa Lombok karena teman saya di sini sih. Kalimantan sudah. Teman bahasa Lomboknya dulu Bapak nih. Kalau sama sekarang kan sudah nggak ada Bapak jadi dan temennya gitu kan. Sempat juga Bapak merasa Lombok bilang Pak
saya udah bisa bahasa Lombok, aku bilang. Jadi bapak sempat bahasa Lombok? Masih kalau bapak bahasa Lombok. Masih Dia bahasa pun bahasa Lombok kan. Oh. Pak, aku bilang ya saya udah bisa bahasa Lombok pak. Terus ini bang, agak sedikit menarik ini. Selama 23 tahun, pasca dari itu bapak kemana aja sih? Ini apakah dia itu menetap di situ aja atau dia udah kemana-mana nih? Ya jelas dia sudah jauh banget lah bahasanya ya. Sudah semenjak dari Seman Pisah itu ternyata dia sudah ke perbatasan Malaysia, Kutai, ke Bontang, ya. Ke Ya, memang Samarinda. pantas aja nggak ketemu kalau kayak gitu karena memang ya. dia pindah-pindah ya. Ya, itu sudah. Nah, makanya itu kok pas dia posisinya ada di sini, alhamdulillah langsung ya itulah. Posisinya pas deket nih ya, terjangkau lah. Iya. Ya kan? Pas bertepatan bapak ada di sini. Bertepatan. Itu baru bapak di sini itu baru setahun. Baru setahun. Ya saya tanya kan sama temannya dia, bapak sebenarnya sudah berapa lama? Baru setahun deh dia. Baru setahun dia. Mungkin Sebelumnya kalau dari mana? Dari sampai ke Sulawesi. Iya dari Sulawesi. Wah, Itu sudah. Ya Tuhan mempertemukan. Iya. Tuhan punya rekayasa sendiri. Benar. Ini buktikan bahwa hari ini media sosial itu bukan hanya bicara, tinggal bagaimana kita mau maksimalkan, melihat potensi apa yang kemudian bisa kita maksimalkan. Menyatukan kembali keluarga yang terpisah. Bang Saiman. Nah, ini menjadi nilai hari yang paling menarik. Kenapa? Karena Bang Saiman langsung ngobrol langsung dengan kita. Besok insya Allah beliau akan datangin Bapak dan akan bawa, karena waktu ketemu pertama Bapak belum berkenan karena masih ada kerjaan. Tanggung jawab paling utama kayaknya. Dan dari proses itu kita bisa belajar juga bahwa hari ini dengan umur 63 tahun beliau masih memegang teguh tanggung jawab. Oke. Terima kasih Bang Saiman udah mau ngobrol. Mudahan ada di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Karena saya berharap kalau bisa bareng sama Bapak kalau itu semoga kita diberi umur yang panjang. Terima kasih udah mau datang ke studio kita dan mau ngobrol-ngobrol langsung. Oke Bang ya? Terima kasih. Titip salam buat istri, anak dan keluarga-keluarga di sana. Dan semoga video ini bisa kita sebarluaskan untuk bisa bertemu dengan keluarga di Lombok. Ikuti terus Sampul Said, jangan lupa like and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.